Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with Desa Wisata Kembang Kuning yang terletak di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyimpan sejuta pesona. Bagaimana tidak? Di balik keindahan panorama alam tersimpan kekayaan ragam edukasi ekonomi kreatif atau ekraf dan seni budaya yang menarik untuk dijelajahi. Menuju desa wisata ini saya hanya membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 1,5 jam saja dari Bandara Internasional Lombok. Hamparan sawah dan keasrian pemandangan alam di perbukitan seolah langsung menyambut kedatangan saya. Inilah desa yang telah dinobatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai desa wisata berkelanjutan. Desa ini juga dinobatkan sebagai desa wisata terbaik di NTB karena pengelolaan dan kemandirian warganya. Saya akan melihat langsung proses pembuatan dari kopi khas Desa Kembang Kuning. Kopi ini adalah salah satu andalan ekonomi kreatif yang menopang kehidupan warga selama pandemi. Kopi Siong Kete khas Desa Kembang Kuning diproses secara tradisional. Mulai dari proses pemetikan, penumbukan, hingga roasting atau sangrai, sehingga menghasilkan kopi berkualitas dengan aroma khas. Dalam sebulan, desa ini dapat memproduksi hingga 1 ton kopi dengan omset mencapai 20 juta rupiah per bulan. Namun sejak pandemi, omsetnya turun menjadi 5 juta per bulan. Agar dapat meningkatkan pemasaran, kopi ini juga dijual secara online melalui website desa dengan kisaran harga 20 hingga 35 ribu rupiah. Tidak hanya melihat langsung pembuatan kopi, di sini saya juga diajarkan bagaimana cara membuat minyak kelapa secara tradisional. Selain menghasilkan minyak kelapa, warga juga berinovasi untuk membuat minyak kelapa murni atau coconut virgin oil yang dijual dengan harga 25 ribu rupiah. Minyak kelapa ini juga menjadi andalan ekraf lokal warga. Dengan membeli produk lokal, kita sama dengan membantu perekonomian warga terutama di saat pandemi. Ini saya mau semua ya, Pak. Dari pengolahan minyak kelapa, warga juga dapat menghasilkan produk lain dari sisa pengolahan, yakni tain lale. Kuliner dengan rasa gurih ini cocok untuk menjadi teman menyantap berbagai lauk pauk. Setelah puas memanjakan lidah, saya ajak Anda belajar membuat anyaman tikar dari daun pandan. Anyaman tikar ini menjadi kerajinan lokal yang penjualannya sudah merambah sampai keluar desa melalui BUMDes. Ini memang sangat rumit ya, dibutuhkan ketelitian dan juga kesabaran untuk dapat membuat satu tikar seperti ini. Karena untuk membuat satu tikar pandan seperti di belakang saya ini membutuhkan hampir 1 bulan. Tapi menarik sekali untuk dipelajari. Ramainya pengunjung baik domestik maupun mancanegara sebelum pandemi membuat penghasilan UMKM Desa Kembang Kuning meningkat. Namun kini warga desa harus terus berinovasi agar dapat bertahan di tengah pandemi. Sekarang kami membentuk sebuah website yang akan semua produk UMKM kita masukkan di sana dan lebih mengedepankan nilai ekonomis yang sedikit agak lebih terjangkau kepada semua lapisan masyarakat. Selain ragam kegiatan ekonomi kreatif yang menarik, desa ini juga kaya akan seni budaya yang unik. Salah satunya yaitu seni Klentang Nunggal. Ini
Ini adalah ritual sesantun yang dilakukan sebelum pertunjukan kelentang. Hal ini dipercaya oleh suku Sasak harus dilakukan agar pertunjukan ini berjalan dengan lancar. Beberapa fasilitas penginapan ditawarkan di sini dengan kisaran harga Rp200.000 sampai Rp750.000 per malam. Saya pun tidak merasa khawatir terkait kebersihan dan keamanannya karena semua penginapan menerapkan prokes secara ketat. Saya lanjutkan eksplorasi di desa ini dengan berwisata trekking sambil menikmati panorama alam. Hanya dengan Rp150.000 saja, saya sudah dapat bebas berpetualang melewati persawahan, hutan, hingga air terjun. Bagi saya, medan trekking yang menantang sejauh kurang lebih 4 km ini terbayar saat saya sampai di air terjun Sarangwalet. Pesona keindahannya mampu membuat saya berdecak kagum. Di tengah pandemi, Desa Wisata Kembang Kuning terus berinovasi untuk menggerakkan roda perekonomian dengan memaksimalkan produk kreatif lokal serta pemasaran secara online. Selain itu, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan fisik tetapi juga pelatihan seperti pengelolaan destinasi wisata dan penginapan. Pengembangan inovasi selama pandemi ya, kita lebih banyak berproses secara online ya. Pelaku UMKM itu bekerja sama dengan badan usaha milik desa itu melakukan penjualan secara online ya, sampai ke luar daerah, ke Jakarta maupun ke instansi-instansi yang lain. Terima kasih, Mbak. Produk kreatif hasil warga lokal ini sangat cocok untuk dijadikan buah tangan bagi keluarga Anda di rumah. Nah, kegiatan belanja saya kali ini sekaligus mengakhiri perjalanan saya di Desa Kembang Kuning, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Di mana lagi kita dapat berwisata lengkap, mulai dari belajar langsung kegiatan ekraf warga lokal, mencicipi kuliner khas, menikmati seni budaya, hingga menjelajah alam, kalau enggak di Indonesia aja. Desa Wisata Kembang Kuning memberikan pengalaman berwisata yang aman dan siap menyambut kedatanganmu saat waktunya sudah tepat. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with